Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Snowpiercer yang dirilis tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kegagalan eksperimen perubahan iklim yang membuat seluruh dunia membeku. Akibatnya seluruh kehidupan di bumi mati, kecuali beberapa orang yang menaiki sebuah kereta yang mengelilingi dunia. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada tahun 2014 umat manusia telah merusak atmosfer bumi sehingga menyebabkan pemanasan global yang sangat serius. Oleh karena itu para ilmuwan mencoba memperbaikinya dengan membuat zat pendingin buatan dan disebarkan ke udara melalui roket. Tetapi bukannya mengurangi panas, zat itu malah menciptakan es di seluruh dunia. Alhasil seluruh makhluk hidup di dunia banyak yang mati dan tidak bisa bertahan hidup. Untungnya seorang ilmuwan jenius bernama Wilford membangun kereta api bernama Snowpiercer yang dilengkapi dengan mesin abadi dan akan terus melakukan perjalanan mengelilingi dunia melalui rel yang sebelum bencana sudah dibangun oleh Wilford, sehingga beberapa manusia yang tersisa di planet ini kini tinggal di dalam kereta tersebut. Akan tetapi dalam kereta pun mereka dipisahkan sesuai tingkat ekonomi mereka. Untuk gerbong depan diisi oleh orang-orang kaya, lalu gerbong tengah diisi dengan rakyat menengah, sedangkan gerbong paling belakang diisi oleh orang-orang miskin dan orang-orang yang menyelundup. 17 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan para penjaga yang memberi makan orang-orang miskin dengan sebuah blok hitam mirip agar-agar yang katanya memiliki banyak protein walaupun bentuknya menjijikan. Di saat para penjaga menyuruh mereka untuk mengantri dan duduk, salah satu pria bernama Curtis menolak untuk duduk dan para penjaga mengancam akan menembakinya sehingga membuat Curtis langsung nurut. Everybody sit down. One. I said sit down. What the fuck are you doing? Counting. Lalu Curtis mengatakan ke temannya yang masih muda bernama Edgar kalau ia sudah menghitung banyak pintu gerbang karena berencana untuk menyelinap. Bersamaan itu si penjaga mencari orang yang ahli dalam bermain biola. Sepasang lansia pun maju dan mengungkapkan kalau mereka pernah menjadi anggota orkestra. Tetapi sayangnya para penjaga cuma membawa si kakek karena mereka hanya membutuhkan satu musisi. Kakek itu pun menolak pergi jika istrinya tidak ikut. Namun para penjaga malah memukuli istrinya dan menyeret si kakek pergi. They just need one person. Then I won't go. No! You! Those fucking bastards. I'll be back, Doris. It's all right. Setelah itu Curtis menemui seorang wanita bernama Tanya dan putranya yang bernama Timmy dan memintanya untuk menukar makanan proteinnya dengan Timmy. Kemudian saat Curtis memotong blok protein itu, ia menemukan kapsul kecil berisi pesan di dalamnya. Curtis pun langsung membawa ke Gilliam, yaitu seorang pria tua yang suka memojok. Gilliam mengatakan kepada Curtis kalau pesan ini dibuat oleh temannya yang berada di gerbong depan, di mana teman Gilliam ini adalah informan yang siap membantu mereka melakukan pemberontakan. Saat dilihat pesan itu bertuliskan Nam, yang merupakan nama dari seorang pakar keamanan dari bagian penjara yang saat ini sedang dipenjara dalam ruang mayat. Mengetahui Nam adalah orang yang bisa membuka semua pintu gerbang, Curtis pun berniat menemukan Nam untuk membantunya memberontak dan membawa perubahan di kereta ini. We can get him to cooperate. He can take us all the way to the front. Very front section. Yeah. Then gets us the rest of the way. Our fate depends on this. Yeah. Saat semua orang sedang tidur, sekelompok penjaga datang bersama asisten Wilford yang bernama Claude. Claude yang membawa meteran kemudian mulai mengumpulkan dan mengukur tinggi semua anak-anak termasuk Andy, putra dari pria bernama Andrew. Sementara Tanya diam-diam menyembunyikan Timmy di dalam dasternya. Namun Timmy pun ketahuan dan berakhir ditangkap. Go, Timmy. Go!
Setelah diukur, ternyata Timmy dan Andy cocok dengan ciri-ciri anak yang Claude cari. Melihat putranya diambil, Andrew pun mengamuk dan melemparkan sepatu ke Claude sampai berdarah. Alhasil Claude pun marah dan meminta penjaga menangkap Andrew untuk dihukum. Kemudian mereka melingkarkan jam ke leher Andrew lalu lanjut mengeluarkan lengan Andrew lewat lubang di dinding kereta. Seketika itu Andrew pun menjerit kesakitan karena merasakan dingin udara luar yang luar biasa. Tak lama kemudian Menteri Melson tiba dan menyampaikan pidatonya untuk mengingatkan kepada rakyat kecil agar tidak banyak tingkah dan turuti saja perintah mereka. Setelah itu mereka menarik kembali lengan Andrew yang sudah membeku dan menghancurkannya dengan palu besar. Di saat itu juga Gilliam datang. Ia meminta Melson untuk menyampaikan pesan kepada Wilford kalau dirinya ingin berbicara dengannya. Namun Melson menjawab kalau Wilford tidak akan pernah keluar dari gerbongnya. Di hari berikutnya, rakyat kecil bekerja keras dan membantu Curtis dalam melakukan pemberontakan. Curtis juga menemukan beberapa kronel yang merupakan balok kecil limbah industri yang mudah terbakar dan biasanya digunakan oleh para pecandu obat. Ia juga tak sengaja mendengar si penjaga kalau senjata mereka tidak berguna. Jadi Curtis berspekulasi kalau senjata para penjaga sudah kehabisan peluru. Statement itu diperkuat saat kejadian 4 tahun yang lalu di mana ada sekelompok pemberontak yang melawan para penjaga, namun mereka berakhir mati dibunuh oleh para penjaga tersebut dan Curtis yakin kalau para penjaga telah kehabisan peluru saat membunuh para perampok 4 tahun yang lalu. Sementara itu semua orang sedang bekerja. Salah satu pelukis handal menggambar anak-anak Andrew dan Tanya sehingga keduanya merebut lukisan tersebut agar bisa mengenang anak-anak mereka. Best work. It's a little dark, but look at it. Lalu di suatu hari alarm tiba-tiba berbunyi dan semua orang mulai bersiap untuk melakukan pemberontakan. Mereka lalu langsung mengantri di depan para penjaga. Lalu semua orang pun melakukan protes tentang blok protein. Salah satu pria tua lalu ditangkap para penjaga dan diancam akan ditembak. Jadi Curtis lari ke arah mereka sambil mengarahkan kepalanya ke senjata tersebut dan benar saja saat si penjaga menarik pelatuknya tidak terjadi apa-apa. Setelah mengetahui kalau para penjaga memang kehabisan peluru, mereka pun langsung menyerang sehingga terjadi kekacauan di gerbong paling belakang. Di tengah keributan itu, salah satu pria bernama Gray melompat ke penjaga yang bertubuh besar dan membunuhnya sebelum akhirnya ia mengambil kuncinya. Mereka lalu menggunakan kunci itu untuk membuka sel penjara yang bentuknya kompartemen besi dan ternyata orang yang ingin mereka bebaskan adalah Nam yang terlihat agak linglung karena ia seorang pecandu obat. Dengan menggunakan alat penterjemah, Curtis menjelaskan bahwa ia butuh bantuannya untuk melewati pintu-pintu gerbong berikutnya dan dia dapat membayar Nam dengan kronel. Nam pun memikirkan kesepakatan itu sambil merokok yang tentunya membuat yang lain terheran-heran karena sudah 10 tahun lebih rokok sudah tidak ada. Di saat yang sama, anak kecil bernama Chan kemudian mengambil korek milik Nam, jadi membuat Nam iseng melempar rokoknya hingga semua orang berebutan. Curtis pun kesal karena Nam malah terus-terusan bermain sampai akhirnya Nam kemudian mengambil kunci dari mereka untuk membuka kompartemen lain yang di dalamnya ada putri Nam yang bernama Yona. Nam lalu setuju untuk membantu asalkan mereka berdua diberi kronel untuk setiap pintu gerbang yang mereka buka dan Curtis pun setuju untuk kesepakatan ini. Nam kemudian mulai mengotak-ngatik kabel pintu pertama, lalu saat Yona memberitahu kalau gerbong sebelah kosong, mereka segera masuk ke gerbong tersebut. Cromwell?
Salah satu dari mereka kemudian membuka jendela gerbong dan membuat yang lain terkejut karena melihat sinar matahari untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun dunia luar ditutup oleh es. Setelah itu Nam lanjut otak-atik pintu gerbong selanjutnya. Di saat itulah Yona memberitahu kalau ada yang lari, dan saat pintunya terbuka mereka melihat pria bernama Paul yang dulunya merupakan anggota kelompok mereka juga. Mereka lalu berkeliling sambil melihat-lihat dan menyadari kalau tempat itu adalah ruang pembuatan blok protein. Paul dipaksa bekerja untuk membuat blok protein sendirian sampai ia menjadi hilang akal. Curtis kemudian melihat ke dalam mesin pembuat blok protein dan sangat terkejut setelah tahu kalau bahan utama untuk membuat blok protein adalah kecoa. Di saat yang sama Curtis kembali menemukan kapsul lagi yang bertuliskan air. Paul pun akhirnya memberitahu kalau ada pasukan air di gerbong depan. Nam lalu lanjut membuka pintu gerbong berikutnya, sedangkan Curtis mengobrol dengan Yona yang mengungkapkan kalau ia lahir di kereta. Curtis juga bertanya kepada Yona apa ia merupakan peramal karena bisa melihat keadaan gerbang di depannya. Bersama dengan itu, Yona berteriak agar tidak membuka pintunya, tetapi sayangnya sudah terlambat dan pintu terbuka memperlihatkan ruangan yang penuh dengan pria bertopeng serta bersenjata kampak. Ya, alhasil perkelahian antara pria bertopeng dan para pemberontak pun terjadi sehingga banyak makan korban jiwa. Di tengah kekacauan itu, Edgar dan Curtis mencoba melewati kerumunan sambil melawan para pria bertopeng. Tetapi di saat itu juga Curtis terpleset ikan dan seorang pria mengambil kesempatan ini untuk mencoba membunuh Curtis. Tetapi untungnya langsung diselamatkan oleh Edgar. Kemudian saat mereka mencapai gerbong selanjutnya, mereka menemukan lebih banyak pria bertopeng serta beberapa penjaga yang mengingatkan kalau kereta itu akan menyeberangi jembatan. Di titik inilah Nam melihat sebuah pesawat terbengkalai yang letaknya di dasar jurang. Dikarenakan banyak gundukan es di depan, jadi kereta pun terguncang hebat hingga membuat semua orang jatuh terpleset. Tak lama kemudian, Melson dan penjaganya tiba. Seperti biasa, ia memarahi para pemberontak karena tidak terima kasih, padahal sudah diberi tempat tinggal dan makanan selama ini. Jadi ia pun berniat untuk membunuh sebagian dari pemberontak. Curtis yang mendengar hal ini pun marah dan melemparkan kapaknya ke arah Melson, tetapi langsung dihalangi oleh para penjaga. Di waktu yang sama, para penjaga dengan serentak memakai topeng khusus. Jadi Yona menjelaskan kalau di depan ada terowongan panjang yang akan dilewati, di mana gerbong akan menjadi gelap gulita. Sedangkan topeng yang dipakai para penjaga berfungsi untuk tetap bisa melihat dalam keadaan gelap gulita. Dan saat keadaan gerbong berubah menjadi gelap, para pria bertopeng langsung melancarkan aksinya sampai membunuh banyak pemberontak. Di saat yang sama, Curtis ingat kalau Chen menyimpan korek, jadi ia teriak ke Chen agar menyalakan apinya. Chen pun langsung menggunakan korek api itu untuk menyalakan obor. Alhasil Chen, Andrew, dan pemberontak lain pun menyerbu sambil membawa banyak obor. Gray juga membunuh salah satu penjaga sebagai gertakan agar Melson menyerah, tetapi Melson tidak peduli. Jadi Gray pun langsung menusuk kaki Melson. Di saat itu juga Curtis melihat kalau Edgar tertangkap oleh salah satu penjaga. Tentunya situasi ini membuat Curtis bingung, harus menyelamatkan temannya atau menangkap Melson. Tetapi demi kepentingan pemberontak lain, Curtis pun akhirnya lari untuk menangkap Melson, sedangkan Edgar berakhir terbunuh.
Setelah menangkap Melson, Curtis menyuruh yang lain agar berhenti bertarung. Di saat itu salah satu penjaga mencoba membunuh Curtis, tapi Yona langsung bergerak dengan menusuk si penjaga menggunakan batang logam. Sementara itu, Tanya dan Andrew menanyai Melson tentang keberadaan anak-anak mereka. Namun Melson tidak menjawab banyak dan hanya mengatakan kalau anak-anak dibawa ke Wilford. Jadi Curtis pun mengancam akan mematikan pasukan air. Hal itu malah membuat Melson tertawa karena sebenarnya mereka tidak memiliki pasukan air khusus dan hanya mengandalkan salju serta es yang mencair. Di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat, sedangkan Curtis dan Gilliam tetap terjaga sambil mendiskusikan langkah berikutnya. Dikarenakan dalam keributan tadi mereka banyak memakan korban, jadi Curtis memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan melibatkan beberapa orang saja, sedangkan Gilliam mengawasi dan menjaga yang lain. Keesokan harinya Curtis pergi bersama Andrew, Tanya, Nam, Gray, dan Yona sambil menggiring Melson yang terborgol. Saat masuk ke gerbong berikutnya, mereka memasuki rumah kaca yang penuh dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran dengan kualitas terbaik. Don't mind me. Back to work, everyone. Back to work. No. They're very friendly. Nam kemudian memberi Yona sedikit tanah karena seumur-umur Yona tidak pernah menyentuh tanah. Lalu gerbong selanjutnya mereka diperlihatkan akuarium raksasa dan Melson menawarkan mereka untuk makan sushi. Di dalam kereta ini ikan hanya tersedia 2 kali selama setahun karena mereka harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem. You people are very lucky. Served twice in a year. Why? Not enough fish? Balance. You see, this aquarium. Kemudian di gerbang depannya lagi ada kelas yang penuh dengan anak-anak TK. Tanya dan Andrew pun langsung menanyakan anak-anak tersebut tentang keberadaan anak-anak mereka. Salah satu dari mereka pun mengungkapkan kalau ia melihat anak-anak Tanya dan Andrew dibawa ke gerbong yang lebih ke depan lagi. Sang guru TK itu lalu memperlihatkan video yang penuh dengan propaganda dan mengajarkan ke murid-muridnya kalau Wilford adalah penyelamat mereka. Kemudian si guru lanjut memainkan alat musik dan menyanyikan lagu yang mengajarkan kalau mereka akan membeku dan mati jika kereta ini berhenti. If the engine stops, we all freeze and die. Di saat itulah mereka melewati suatu tempat 15 tahun yang lalu di mana 7 orang pernah mencoba melarikan diri tetapi mereka langsung diselimuti oleh salju dan membeku. Tak lama kemudian seorang pria membawa gerobak penuh dengan telur hangat. Jadi anak-anak maupun para pemberontak mengambil telur itu untuk dimakan. Selain itu kakek Geralt juga muncul untuk memainkan biolanya di hadapan mereka. Di waktu yang sama Curtis menemukan kapsul lagi di dalam telurnya yang bertuliskan darah. Tak lama kemudian pria pengantar telur dan bu guru TK pun langsung mengeluarkan senjatanya, kemudian mulai menembak para pemberontak. Dalam kejadian ini bu guru membunuh Andrew, tetapi Gray langsung melemparkan pisaunya tepat di leher bu guru sampai tewas. Melson kemudian mengambil kesempatan ini untuk menembak Curtis, tetapi Curtis berhasil merebut senjatanya. Di waktu yang sama TV menyala dan menampilkan CCTV di mana si pria pembawa telur sudah membunuh semua pemberontak dan salah satu penjaga bernama Fransko terlihat menembak Gilliam. Melihat hal itu Curtis pun balas dendam dengan menembak Melson beberapa kali di kepalanya. Curtis, you have to lead us. Curtis, Nam, Yona, Gray, dan Tanya lalu lanjut berjalan ke gerbong selanjutnya. Disitulah mereka melihat orang-orang kaya yang sedang menikmati fasilitas lengkap seperti layanan kesehatan, penjahit, dan juga salon kecantikan. Di waktu yang sama, Fransko dari gerbong seberang melepaskan tembakan ke arah mereka. Alhasil Fransko dan Curtis pun terlibat aksi tembak-tembakan. Di tengah adu tembak, kepingan salju masuk lewat lubang kaca, di mana Nam menganggapnya ini sebagai sebuah petunjuk.
Curtis serta yang lain lalu terus berjalan maju dan bersembunyi di gerbong penuh dengan ruang sauna. Franco dan penjaga lain pun mengejar mereka. Di saat itulah Gray melompat keluar untuk menjatuhkan si penjaga dan menusuk bahu Franco sehingga pertikaian antara keduanya pun terjadi. Curtis lalu keluar sambil mengarahkan senjata ke Franco, tapi tembakannya meleset karena ruangan tertutup oleh asap. 1 second. Setelah itu Tanya juga mencoba menyerang Franco, tetapi Franco dengan sangat mudah membunuh Tanya. Curtis pun kemudian memberanikan diri untuk duel melawan Franco, dan saat Franco menjatuhkan Curtis dan berniat untuk membunuhnya, Gray tiba-tiba menghentikannya. Namun Franco segera melawan balik dan menusuk dada Gray sampai terbunuh. Lalu Franco membuka bilik lain dan menemukan Nam sedang bersembunyi sambil menyandra salah satu penumpang. Jadi Franco dan Nam akhirnya terjadi perkelahian. Disitulah Nam berhasil menjatuhkan Franco dan mulai mencekiknya. Kemudian Yona muncul sambil membawa pisau untuk membunuh Franco. Namun Nam langsung menghentikannya karena tak mau putri satu-satunya itu membunuh orang. Alhasil Curtis pun bangkit dan meraih pisau tersebut untuk menusuk Franco. Setelah itu Curtis, Nam, dan Yona lanjut ke gerbang berikutnya yang terdapat pesta dengan penuh alkohol serta kemewahan. Jadi Nam dan Yona pun menggunakan kesempatan ini untuk ngutil beberapa obat dan alkohol. Mereka lalu lanjut berjalan ke depan melewati ruang kontrol sistem dan akhirnya mereka sampai di pintu ruangan Wilford atau gerbong paling depan. Curtis pun menyuruh Nam untuk membuka pintu tersebut. Namun Nam meminta lebih banyak kronel yang akhirnya membuat Curtis tambah marah karena Nam terus-terusan mengonsumsi obat haram. Curtis pun hilang arah sampai mengamuk sejadi-jadinya. Nam pun menenangkan Curtis dengan memberinya satu-satunya rokok terakhir di muka bumi ini. Lalu Curtis pun bercerita kalau hari-hari pertama ia di kereta orang-orang miskin menjadi kanibal. Curtis juga membunuh seseorang ibu dan sempat mau makan bayi Edgar. Tetapi Gilliam datang untuk menawarkan lengannya sebagai gantinya. Alhasil orang-orang mulai meniru hal itu dan berhenti saling membunuh. Lalu setelah kejadian itu para penjaga mulai membagikan blok protein. Kemudian Nam memberitahu Curtis alasan kenapa dirinya meminta banyak kronel dari Curtis, yaitu karena ia ingin membuat bom, di mana bom kronel akan ia gunakan untuk meledakkan pintu keluar. Nam meyakini kalau cuaca dingin di luar sana mulai memudar. Hal itu dibuktikan dengan bangkai pesawat di dasar jurang yang tadinya tertutup salju kini mulai kelihatan bentuknya. Tak hanya itu, butiran salju yang ia lihat sebelumnya juga menunjukkan penurunan suhu yang artinya salju di luar sana mulai meleleh dan dunia mungkin sudah bisa ditinggali oleh manusia. Meskipun perkataan Nam memiliki banyak bukti, Curtis tidak percaya dan menganggap kalau Nam ini sedang berhalusinasi karena terlalu banyak menghirup kronel. Tak lama kemudian pintu terbuka dan asisten Wilford yaitu Claude tiba-tiba menembak Nam dan mengambil bom kronelnya. Claude lalu memberitahu Curtis kalau Wilford ingin mengajaknya makan malam. Curtis Everett, and for Mr. Wilford to join him for dinner. Curtis, dear boy. Wilford mengungkapkan jika Curtis adalah orang pertama yang masuk ke ruangannya. Kemudian Wilford berbicara tentang pentingnya keseimbangan ekologi. Tapi karena seleksi alam memakan waktu terlalu lama, jadi bertahun-tahun yang lalu ia membuat rencana bersama Gilliam. Dan ya, ternyata Wilford dan Gilliam ternyata saling kenal dan keduanya merancang revolusi palsu untuk menurunkan populasi, di mana Gilliam memang sengaja merancang pemberontakan Curtis melalui pesan-pesan kertas merah yang ditemukan oleh Curtis. Dan dengan adanya pemberontakan, Wilford bisa menyuruh petugas-petugasnya untuk membunuh 74% penumpang di gerbong paling belakang. For optimum balance, however, there have radical solutions were required when the population. We would all be hideously overcrowded, and the next best solution
is to have individual units kill off other individuals. Bersamaan itu, Yona dan Nam terbangun dan harus melawan para pengunjung pesta yang mulai menyerang mereka karena sebelumnya Nam telah menguntil beberapa barang dari mereka. Untuk menahan mereka, Nam pun menghalangi jembatan tersebut sambil memberitahu Yona untuk meledakkan pintu keluar. Sementara itu, Wilford membawa Curtis ke dalam lokomotif dan memberinya kapsul yang bertuliskan kereta. Maksud dari tulisan itu, Wilford ingin Curtis menggantikannya sebagai pemimpin karena itu juga keinginan Gilliam. I mean, as Gilliam, it's what you always wanted. It's what Gilliam wanted too. You must tend the engine. Sedangkan di luar, Fransko yang kembali sadar berniat untuk menyerang Nam dan Yona. Tetapi untungnya Yona bergerak untuk membunuh Claude dan mengambil kembali kronelnya. Yona lalu lanjut masuk ke ruangan untuk menarik Curtis. Namun Curtis sudah berada di bawah manipulasi Wilford. Jadi Yona pun mengambil garpu untuk mencongkel ubin lantai yang di dalamnya ada Timmy yang dijadikan budak untuk mengoperasikan mesin. Wilford lalu menjelaskan kalau mereka kehabisan suku cadang selama bertahun-tahun. Alhasil ia menggunakan anak-anak yang ukurannya pas sebagai gantinya. Mengetahui hal itu, Curtis pun marah besar dan memukul Wilford. Curtis juga menggunakan tangannya untuk menghentikan roda gigi mesin dan menyerahkan korek api ke Yona. Take the fire. Di lain sisi, Nam akhirnya berhasil membunuh Fransko, sedangkan Yona kemudian menyalakan bom kronel untuk meledakkan pintu keluar. Curtis pun segera menarik tangannya dan menolong Timmy sebelum akhirnya ledakan terjadi dan membuat salju raksasa longsor menimpa kereta. Gerbong itu juga mulai berjatuhan sehingga kereta keluar dari rel dan menyebabkan kereta berhenti. Tak lama kemudian, Timmy dan Yona terbangun di dalam gerbong yang dikelilingi oleh api dan penuh dengan mayat. Keduanya lalu keluar dari kereta dan melihat seekor beruang kutub. Disitulah mereka sadar jika mereka tidak akan mati karena kedinginan. Hal itu dikarenakan ada kehidupan di luar kereta. Dan film pun pragat.